Haleluya, Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia dapat menyapa Bapak Ibu saudara-saudara di pagi hari ini melalui program Berita Pengharapan. Kita bersyukur bahwa senantiasa Tuhan memberikan kita kekuatan lewat firman-Nya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengar atau tidak mengkonsumsi firman Tuhan senantiasa, agar firman yang kita dengar, firman yang kita baca dapat menguatkan kita, dapat memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Sebab Alkitab berkata, langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Biarlah perkara yang kekal ini kita terima senantiasa, kita konsumsi senantiasa, supaya hidup kita yang sementara bisa kekal karena ada benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar saudara-saudara dari kehidupan orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika waktu itu, di mana mereka ketika percaya kepada Tuhan, ada tekanan, ada penderitaan, ada pergumulan yang mereka hadapi, namun mereka tetap eksis dalam mengikuti Tuhan, dan mereka sanggup menjadi teladan bagi banyak orang pada waktu itu. Karena itu kita belajar dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, ada beberapa kebenaran yang perlu kita ketahui sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani hidup kita di hari ini. Sekilas saya menjelaskan tentang kehidupan orang-orang yang tinggal di kota Tesalonika pada saat itu. Orang-orang yang tinggal di kota Tesalonika waktu itu adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tentu ketika orang Yahudi ada di sebuah kota, mereka akan membangun tempat di mana mereka beribadah. Namun orang-orang Yahudi yang setia beribadah ini pun, mereka masih juga beribadah kepada yang lain selain kepada Allah. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa yang dianggap mereka memiliki kuasa. Dewa-dewa yang ada pada saat itu adalah dewa Kabirus, dewa Serapis, dewa Dionysius. Bahkan mereka masih percaya kepada Kaisar Agustus dan Julius Kaisar pada saat itu, yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Tetapi kita bersyukur setelah Paulus bertobat dan menerima Kristus dalam hidupnya. Memang awalnya Paulus ini adalah seorang penganiaya, seorang yang paling benci terhadap kekristenan. Namun ketika Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup merubah hidupnya. Dan setelah Paulus menerima pemulihan itu, Paulus dengan begitu semangat melayani Tuhan, sehingga kota demi kota, tempat demi tempat dia jelajahi untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus akhirnya pergi ke kota Tesalonika untuk memberitakan firman Tuhan. Dia bersama dengan Silas. Dan ketika Rasul Paulus tiba di kota itu, dia sampai ke sebuah rumah ibadah. Dan ketika dia sampai di rumah ibadah itu, dia meminta diri untuk memberitakan firman Tuhan. Sebagai buah dari pemberitaan Paulus, ada segelintir orang yang percaya pada saat itu. Dan orang-orang yang percaya inilah yang mendapatkan surat yang kita baca di pagi hari ini. Ada 3 kebenaran yang kita dapat temukan dari apa yang kita baca di pagi hari ini, saudara-saudara. Orang-orang Tesalonika yang baru bertobat, baru mendengar Injil yang disampaikan Paulus ini, mereka begitu luar biasa menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat dijadikan teladan bagi kita di pagi hari ini? Yang pertama, mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekian lama mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka.
Mereka dididik dan dibentuk mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Tetapi ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus, mereka mengambil sebuah keyakinan bahwa mereka percaya kepada firman itu. Dan akibat dari mereka percaya, kalau kita melihat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata demikian, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika orang-orang Tesalonika ini percaya kepada firman yang disampaikan oleh Paulus, ada hal-hal yang berat di luar dugaan mereka, saudara-saudaraku, terjadi atas hidup mereka. Yang pertama, mereka dianggap sebagai pengacau di kota Tesalonika. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghilangkan damai sejahtera di kota Tesalonika. Yang kedua, saudara-saudaraku, mereka dituduh oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran mereka di kota Tesalonika sebagai orang-orang yang membuat kekacauan dan dianggap tidak lagi tunduk kepada kaisar. Dan kita tahu ketika seseorang pada zaman itu tidak tunduk kepada peraturan kaisar, maka hukumannya tentu sangat fatal, yaitu kematian. Yang paling ironis, saudara-saudaraku, ketika orang-orang ini bertobat, keluarga mereka menolak kehadiran mereka. Tetapi kita bersyukur kalau kita melihat di ayat yang ke-6, dalam penindasan yang berat, mereka percaya, mereka menerima firman itu. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita ketika masalah, persoalan, tantangan hidup yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Mari kita seperti orang-orang Tesalonika ini, kita percaya kepada firman Tuhan. Meskipun tantangan datang, silih berganti dalam kehidupan kita. Tantangan dari pemerintah datang, tantangan dari lingkungan datang, tantangan dari keluarga datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika waktu itu membuat kita hari ini memiliki pengharapan yang baru. Kalau mereka bisa bertahan waktu itu, kita pun masih bisa bertahan hari ini untuk menghadapi berbagai kesulitan. Namun kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Tesalonika ini, akibat mereka tetap percaya kepada firman Tuhan, mereka menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka waktu itu. Alkitab berkata di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Dan karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Orang-orang Kristen yang tinggal di kota Tesalonika ini dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi tekanan hidup, mereka masih bisa menjadi teladan, menjadi kesaksian yang memberkati. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena mereka tetap percaya kepada firman Tuhan. Mata mereka, pikiran mereka, hati mereka, tujuan mereka tetap kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengubah pendirian mereka. Mereka tetap menyenangkan hati Tuhan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka menyenangkan hati Tuhan, tentu kehidupan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena mereka percaya kepada firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan dan membuat mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Karena yang ketiga, mereka bertobat sungguh-sungguh. Banyak orang di gereja bisa memuji, bisa menyembah Tuhan, namun dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Ketika persoalan datang menerpa hidupnya, dia kembali kepada hidupnya yang lama. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika menjadi teladan bagi kita, saudara-saudaraku. Meskipun tantangan berat, meskipun penindasan, meskipun kesukaran datang, mereka tetap percaya kepada firman Tuhan. Mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka tidak membalas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menjahati mereka. Karena apa? Karena mereka bertobat sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, saudara-saudaraku, Alkitab berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Orang-orang Tesalonika ketika mereka mendengar firman yang disampaikan Paulus, mereka percaya dan mereka menghidupi firman itu, dan mereka mengambil sebuah tindakan. Mereka tinggalkan cara hidup mereka yang lama, dan mereka mengarahkan tujuan mereka kepada Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Alkitab dengan jelas, saudara-saudara, mereka meninggalkan berhala, mereka meninggalkan tradisi nenek moyang, mereka meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka yang lama, yang membuat mereka dikucilkan dari keluarga, yang membuat mereka diusir dari keluarga. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena di ayat yang ke-10 Alkitab berkata,
Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka setia, mereka tetap hidup dalam kebenaran karena mereka mau hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Sehingga mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena mereka ingin tinggal bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita, kalau orang-orang Tesalonika yang baru mendengar firman Tuhan dapat menghadapi berbagai tekanan, dapat kuat menghadapi berbagai persoalan, saya percaya kita pun yang sudah sekian lama mendengar firman Tuhan akan lebih kuat daripada orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika. Karena apa? Karena kita sudah begitu lama mendengar firman Tuhan dan kita punya kesempatan yang banyak untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada pagi hari ini biarlah kebenaran firman ini menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita mau percaya kepada firman Tuhan dan kita mau menjadi berkat bagi teman-teman kita. Kita mau menjadi teladan bagi orang-orang yang kita jumpai di pagi hari ini. Karena apa? Karena kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh membuat Tuhan dengan leluasa bekerja dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.